Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat ya hari ini. Senang sekali rasanya aku, Ara Adisti, dan juga teman aku, Retno Bularsi. pada video kali ini kita akan berbagi sedikit pandangan tentang topik yang cukup dekat nih dengan kita sebagai Gen Z. Yap, hari ini kita akan ngobrolin soal bagaimana sih sebenarnya cara mengelola keuangan yang baik di era kemudahan transaksi menggunakan kris. Oke, bicara soal Gen Z, pasti langsung kebayang nih, kita kan generasi yang akrab banget dengan teknologi. Semua itu serba digital, serba instan, dan semua itu serba mudah diakses lewat genggaman tangan kita. Nah, hal itu ternyata juga mempengaruhi Gen Z dalam mengatur keuangan atau mengelola keuangan. Aku yakin beberapa dari teman-teman sebagai Gen Z itu sudah mulai kenal nih yang namanya investasi sejak dini, ataupun teman-teman menabung dengan metode yang lainnya juga ya. Tetapi aku yakin juga mungkin sebagian dari teman-teman itu masih banyak yang kesulitan dalam mengatur keuangan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah kenal dengan investasi sejak dini itu akan mempermudah teman-teman ya dalam mengelola keuangan. Misalnya, teman-teman bisa investasi di saham, reksadana, maupun aset digital lainnya seperti kripto. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa mengelola keuangan dengan baik, pasti akan bingung nih gimana caranya mengelola keuangan yang baik dan efektif. Apalagi sekarang sangat mudah nih untuk mengeluarkan uang dengan adanya pembayaran digital. Nah, Gen Z itu juga dikenal sebagai generasi yang impulsif dalam berbelanja. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 70% Gen Z saat ini itu lebih memilih metode pembayaran secara cashless atau pembayaran digital dibandingkan pembayaran secara tunai. Nah, dengan kemudahan pembayaran ini, Gen Z itu cenderung lebih impulsif dan mudah untuk tergoda akan promo-promo yang ada di e-commerce. Selain itu, Gen Z itu juga cenderung FOMO atau sering ikut-ikutan atau takut ketinggalan nih. Kalau misalnya teman ada yang beli barang A, pasti ada rasa-rasa pengen juga beli barang A. Atau bahkan kalau misalnya kita lagi belanja keinginannya pengen beli A, B, mungkin teman-teman bisa malah jadi belinya A, B, C, D gitu. Nah, pasti ini akan berdampak pada Gen Z itu kurang bisa membedakan mana kebutuhan dan juga keinginannya. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Gen Z untuk bisa mengelola keuangan secara baik dan efektif di era kemudahan pembayaran dalam berbelanja saat ini. Oke, seperti yang kita tahu, kita adalah generasi yang dikenal melek teknologi, kreatif, dan cepat beradaptasi. Tapi di balik itu semua ada tantangan besar yang sering kita hadapi, terutama dalam mengelola keuangan. Coba kita tanya ke diri kita sendiri deh, kapan terakhir kali kita membayar sesuatu dengan uang tunai? Kalau jawabannya sudah lama, berarti kita adalah bagian dari 65% Gen Z yang menurut survei Bank Indonesia tahun 2023 lebih memilih pembayaran digital seperti kris dibandingkan dengan metode konvensional. Tapi sebenarnya apa sih itu kris? KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dengan kris kita bisa membayar apa saja dari makan di kantin kampus, belanja kebutuhan harian, sampai bayar uang kuliah hanya dengan scan kode QR menggunakan aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi bank. Praktis banget kan? Nah, sebagai mahasiswa kita pasti butuh sesuatu yang cepat, efisien, dan gak ribet. Inilah kenapa kris menjadi solusi yang pas. Dengan kris kita nggak perlu lagi tuh repot bawa uang tunai atau takut kehilangan dompet. Semua transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan yang lebih kerennya lagi, kris itu mendukung pembayaran lintas platform. Jadi nggak ada lagi drama transfer beda bank kena biaya admin. Selain itu, kris juga membantu kita lebih aman dalam bertransaksi. Nggak ada lagi resiko uang palsu atau kehilangan uang tunai. Semua terekam secara digital sehingga lebih transparan dan mudah dikontrol. Tapi teman-teman, di balik semua kemudahan ini ada satu hal yang perlu kita waspadai. Kemudahan pembayaran bisa bikin kita lebih konsumtif. Kemudahan transaksi dengan kris seringkali membuat kita lupa untuk mengontrol pengeluaran. Pernah nggak sih kita niatnya cuma beli kopi, tapi akhirnya malah karena ada promo menarik, akhirnya malah check out beberapa item lainnya?
Nah, inilah salah satu jebakan dari kemudahan transaksi digital. Tanpa sadar, saldo e-wallet kita terus berkurang hanya karena tergoda promo dan diskon. Nah, di sini pentingnya mengelola keuangan dengan bijak, khususnya buat kita nih, Gen Z yang hidup di era semua serba cashless. Melalui video ini, kami mau berbagi nih beberapa tips praktis biar kita tetap enjoy manfaatin kris, tapi tetap bisa jaga kondisi keuangan kita tetap sehat. Yang pertama, kita harus pahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ini klasik sih, tapi relevan. Gen Z dikenal sebagai generasi yang suka ngikutin tren dan gampang terpengaruh sama iklan di media sosial. Jadi sebelum scan kris, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran butuh atau cuma lapar mata sih? Kalau cuma buat gaya-gayaan, mending tahan dulu deh. Yang kedua, buat batasan pengeluaran harian atau mingguan. Kris ini bisa bikin transaksi kamu jadi lebih transparan karena ada riwayat transaksinya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur di aplikasi keuangan atau e-wallet yang teman-teman gunakan untuk mengecek riwayat pengeluaran dan set limit harian atau mingguan kalian. Ini bisa ngebantu kalian bisa lebih sadar diri dan gak gampang kebablasan. Oke, yang ketiga, kita pisahkan uang tabungan dan uang jajan. Biar nggak semua saldo langsung habis, biasakan pisahin antara uang buat kebutuhan penting, tabungan masa depan, dan uang buat senang-senang. Bisa pakai fitur kantong atau sub account di aplikasi bank digital. Jadi lebih gampang tuh atur aliran uangnya. Cara sederhananya, kalian bisa membagi keuangan menjadi yang pertama 50% untuk kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan biaya kuliah. Lalu yang kedua 30% untuk keinginan seperti nongkrong, hiburan, atau belanja. Dan yang terakhir 20% untuk kebutuhan untuk tabungan dan investasi. Jika memungkinkan, sisihkan sebagian dana tabungan darurat atau investasi untuk yang menguntungkan seperti ke reksadana ataupun deposito. Yang keempat, teman-teman bisa memanfaatkan promo dengan cerdas. Gen Z itu memang jago banget ya nyari-nyari promo. Itu bagus banget sebenarnya, asal jangan malah bikin teman-teman jadi boros karena ngerasa rugi kalau misalnya nggak beli. Bijak dalam memilih promo itu akan benar-benar mendukung kebutuhan kita, bukan sekedar karena FOMO aja. Oke, yang kelima, belajar investasi sejak dini. Uang sisa yang seharusnya ditabung bisa banget nih dialihkan ke investasi. Sekarang banyak aplikasi investasi yang user-friendly dan edukatif buat pemula. Dengan mulai investasi sejak dini, kita bisa membangun kebiasaan keuangan yang positif dan siap menghadapi masa depan. Oke teman-teman, kris itu ibarat pisau di dapur. Kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu banget nih hidup kita. Tapi kalau nggak hati-hati, dompet kita bisa keiris-iris sendiri. Jadi yuk mulai sekarang kita jadi Gen Z yang bukan cuma jago scan kris, tapi juga jago ngatur keuangan buat biar masa depan tetap aman. Karena masa depan yang cerah itu bukan cuma soal cuaca nih teman-teman, tapi juga soal saldo rekening kamu. Ingat ya, uangmu adalah tanggung jawabmu. Yuk jadi generasi Z yang keren, Yang smart, melek finansial. dan punya masa depan yang cemerlang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan jangan lupa habis ini jangan asal check out lagi ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.